Yang terhormat Ketua PSM Pusat, Ketua Korwil, Kalimat sebagai penadahan pedisi dan lain sebagainya. Pengantar acaranya kayak moderator. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Pinantitil anak istri yang sucikan, yang saya hormati Ketua PSN Korwil Provinsi Banten, Biro Gede Nyoman Sule, yang saya hormati Ketua Walake Provinsi Banten, Haji Ano, yang saya hormati Ketua Parisade Haji Alen Rahmaje, Ketua Parisade Kota Tangerang, Ibu Gusti, Ketua Banjar Tangerang Selatan Pak Miman, Ketua Panitia dan Ketua Pelaksana yang saya hormati Bapak Ibu sesepuh bini sepuh Banjar Tangerang Selatan yang saya hormati juga. Saudara yang berbahagia, pada malam hari ini kita dapat kesempatan untuk melaksanakan yatnya, sebuah pengorbanan, sebuah karma. Yatnya bukan saja ritual, tetapi yatnya adalah ada juga yang non ritual. Terima kasih Sucoba atas panitia dan pelaksanaan dan ulama atau undangannya pada malam hari ini. Saya juga anggota pemangku di sini juga, saya di sini. Tadi sudah disampaikan oleh PSN Korwil Banten banyak sekali, dan kemudian jelaskan juga oleh Guru Gede Wayang Gede Baul bagaimana kita menyikapi atau bersikap seorang pinantika pemangku. Dan yang bisa saya garis bawahi adalah jangan menjadi jero mangku mesin fotokopi. Jadi jero mangku ini hanya menghafalkan apa yang ada di teks. Runutannya apa yang ada di teks itu saja terus tidak melihat bebantenan apa yang disajikan, proses apa yang dilakukan. Kaku, bermain kaku di tatanan hafalan itu, tetapi tidak mengerti tahapan-tahapan yang dilakukan, Banten apa yang disiapkan oleh Sarati Banten. Maka tadi disinggung, jangan sampai hanya ngaturang pejati top sampai 2 jam. Dan ini pernah saya dikomplain dan banyak juga yang mengadu. Jangan sampai jero mangku menjadi mesin kopi hanya menghafal runutan wong sing ada Bantennya kok dipuja juga, sama aja blok-blok itu. Betul nggak? Gitu. Maka mari kita lihat kondisi, mari kita lihat apa yang kita lakukan saat itu, apa yang sarana yang disiapkan saat itu, itulah yang kita lakukan. Puja itulah yang kita lakukan. Jangan sampai kita tidak berhak memiliki sarana di atas tulang itu pujanya seperti sulingin. Banyak sekali terjadi hal ini, karena dia jujur saja di luar daerah juga seperti itu. Mudah-mudahan di Banten tidak ada. Mari kita sesuaikan dengan kondisi yang ada. Dan jangan sampai juga tadi Bantennya banyak, hanya 15 menit. Apa sih Banten anak ini? Maka apa yang diberikan oleh Ketua Korwil PSN Banten, buku yang sudah dicetak itu, jangan sebagai pengkakas. Jadi diterima langsung ditaruh di parkiran, tinggal membanten itu kan. Singkat bacaan juga, tidak pernah dibaca. Nah itu yang perlu kita pahami.
baca sedikit-sedikit. Walaupun kita umur sudah di atas 60, mungkin sedikit yang antara 50 sedikit, tapi rata-rata udah di atas 60, daya ingat kita berkurang gitu kan. Sudah menjadi perjuangan hidup, tidak ada lagi pandangan hidup kan gitu. Jadi harus berjuang terus supaya pikiran kita hidup terus, bukan konotasi negatif di bawah gitu. Jadi terus kita berjuang untuk mengasah pikiran kita gitu. Dan kemudian dia juga perlu menjelaskan sekali, padahal waktu di Tangerang juga sudah pernah dia jelaskan, dan tentang kegiatan di Surabaya yang proses Paceresi, Polder Paceresi, karena ketua panitianya juga kebetulan Jero Gede di Bawah, banyak juga dapat pertanyaan, padahal sudah berkali-kali kita jelaskan. Dan celakanya Sulinggih yang kita jelaskan sudah yang sampaikan menanya ke orang yang tidak ikut ke situ. Jadi sehingga terjadilah saling kompor meletup gitu kan. Saling panas-panasin di situ. Yang ditanya di rumah pusing awang apa, akhirnya kok kamu ngegenel dan kayak jeruk gede gitu. Bahwa kami melaksanakan program membuat proses pewintenan Paceresi di rumahku menjadi jeruk gede, terutama kita membantu wilayah atau daerah-daerah yang memang benar-benar tidak ada Sulinggih, jauh jangkauan dari Sulinggih. Ini sudah terbukti setelah kita lakukan itu, banyak, mohon maaf Bu Haji, pariwisata pun mengakui di daerah-daerah sangat membantu, terutama pariwisata kabupaten kota, kabupaten terutama yang di pelosok-pelosok sangat mengakui. Jadi kami PSN Pusat melaksanakan program itu dengan penuh pertimbangan asas pemanfaatan setelah pendidikan atau diklat Jero Gede itu, dengan biaya yang tidak sedikit, sehingga tidak nilainya 99, tidak sia-sia. Maka narasumbernya pun mempunyai kompeten yang luar biasa. Nah ini Sulinggih yang saya sudah sempat saya jelaskan, malah nanya ke rumahku yang tidak ikut, tidak tahu apa-apa. Oke. Dan Jero Gede, Wayan Gede Bawah pun sering mendapat pertanyaan seperti itu. Kami membuat program seperti itu sudah dipikirkan yang matang-matang. Hampir 500 juta habis selama 10 hari di, mungkin bagi TV lihat di sana bagaimana proses pendidikannya gimana. Sampai waktu kadang-kadang habis sampai malam masih aja belajar, masih narasumbernya. Nah itulah usaha saya selaku ketua umum itu, bagaimana memberikan pendidikan pemangku sehingga memenuhi kompetensi, meningkatkan kemampuan, bukan menjadi gagah-gagahan gelar Jero Gede, tetapi meningkatkan kemampuan, meningkatkan jenana, meningkatkan sesana seorang Pinangite, seorang jero mampu. Nah itu yang terjadi, sehingga saya saat ini perlu menjelaskan kepada seluruh Pinangite Jero Gede Sami. Seandainya ada yang menanyakan, silakan jawab seperti itu. Tujuan utama adalah pertama, membantu daerah-daerah yang
yang tidak ada sulitnya. Kedua, meningkatkan kemampuan pengetahuan individu atau masing-masing pinadida di rumah. Tidak mudah mencari dana hampir 500 juta untuk melaksanakan itu. Nah kemudian dalam perjalanan saya yang nomor 3 ini, dalam perjalanan saya selaku